Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man syaru ala nahjih wa sana bi sunnati wa tahdi bi hadiyih ila liqa'i yaumi rabbih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una rabbi zidna ya alim. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan sejawat rahimakumullah. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia rahmatnya kepada kita semua di pagi yang berkah ini, di nuansa yang berkah ini serta di aktivitas yang berkah ini. Mudah-mudahan lapis-lapis keberkahan yang Allah hadirkan kepada kita itu bisa mengundang banyak kebaikan atas kehidupan kita di dunia ini dan lebih terlebih lagi kehidupan kita kelak di akhirat. Masih dalam nuansa Syawal ya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah memberikan penerimaan dengan penerimaan yang baik ya atas amal-amal kita dan ketaatan kita di bulan Ramadan dan kita diberikan kesempatan Allah untuk mendapatkan suatu predikat yang sangat prestis ya yaitu takwa. Dan salah satunya nanti mungkin bisa kita gunakan untuk menyelami serta mengarungi kehidupan kita di 11 bulan yang lain. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, teladan utama kita, inspirasi kebaikan kita, beliau yang telah sempurna mencintai kita sebelum kita mampu untuk mengenalnya lebih jauh. Eh, Bersyukur kita ya duduk di majelis ini membersamai Rasulullah SAW dalam naungan Al-Quran ya. Meskipun kita tidak bisa membersamai Rasulullah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, meskipun juga kita tidak bisa membersamai Rasulullah ketika beliau bertempur di Medan Badar, ketika beliau bertempur di Medan Uhud, beliau luka berdarah-darah gitu ya. Kita juga tidak bisa membersamai beliau di peristiwa Ahzab, di mana beliau dan para sahabat dikepung di Madinah di tahun 5 Hijriah. Bersama-sama dengan beliau memasukkan batu ya di dalam baju dan mengikatnya di perut untuk mengganjal rasa lapar. Kita tidak bisa mensamai beliau di saat-saat itu. Namun mudah-mudahan Allah memberikan apa ya taufik lah kepada kita untuk mencintai beliau ya dalam kehidupan kita, mengikuti sunnah-sunnahnya, meneladani nasihat-nasihatnya, serta mengikuti apa ya petuah-petuah beliau sehingga menjadi asbab ya untuk kita bisa diakui oleh Rasulullah di Yaumul Mahsyar nanti sebagai umatnya. Dan kita akan mencoba berikhtiar dengan menyelami profil beliau ya. Semestinya kajian ini terlaksana di bulan Ramadan, pas banget soalnya bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Kita mencoba untuk memotret profil Rasulullah dari sudut pandang Al-Quran, terlebih lagi khusus di surat At-Taubah. Karena nuansanya ini agak berbeda ketika kita menyelami profil atau memotret profil Rasulullah itu dari surat At-Taubah. Nanti bagaimana rasa yang kita coba hadirkan nanti insya Allah mudah-mudahan akan bisa kita share. Eh, Berikut ayatnya ya tadi Masya Allah sudah dibacakan oleh Dr. Agung di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian ya seorang rasul min anfusikum dari jiwa kalian sendiri. Terasa berat olehnya segala penderitaanmu
Beliau sangat menginginkan keselamatan bagimu dan terhadap orang-orang mukmin, beliau sangatlah lembut lagi penyayang. Ketika kita membaca ayat ini ya teman-teman, kita seharusnya bahagia ya, sangat bahagia karena Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita itu pemandu hidup yang istimewa seperti Rasulullah SAW ini, yang sabar, yang sempurna, yang santun, lemah lembut, dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Nah, sebelum kita bahas profil ini secara detail ya, Profesor Rasulullah seperti apa, kita coba menyentuh secara garis besar nama surat di mana profil ini diletakkan, yaitu surat At-Taubah. Kita mencoba untuk menemukan rasa gitu ya, atas kehadiran ayat ini sebagai penutup surat At-Taubah. At-Taubah yang jumlahnya 129 ayat itu ditutup oleh ayat ini ya, profil Rasulullah. Seperti apa sih posisi At-Taubah ini gitu ya? Mengapa At-Taubah ditutup oleh ayat yang berisi profilnya Rasulullah sebagai sebagai pemandu hidup ya, sebagai panutan seluruh umat manusia. Insya Allah kita coba akan menyentuh beberapa topik. Mudah-mudahan cukup ya 3 topik ini. Yang pertama kita coba ingin mengetahui apa sih munasabah surat At-Taubah ini dengan surat yang Allah turunkan sebelumnya. Munasabah itu salah satu ilmu besar dalam ulumul Quran ya, yaitu yang mempelajari keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lainnya, satu ayat dengan ayat yang lainnya, yang mempelajari penutup ayat seperti ini itu ternyata nyambung dengan pembukanya. Awal surat ini, surat A gitu ya, ternyata itu nyambung dengan akhir surat sebelumnya. Itu ilmu munasabah namanya. Jadi hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi seakan-akan ahli ilmu itu mengatakan Al-Quran itu seperti rantai yang tidak pernah putus dan selalu berkesinambungan. Bahkan akhir akhir surat An-Nas ya yang kita itu anggap sudah selesai gitu. Ternyata memiliki topik dan apa ya tema yang itu mirip dengan awal surat Al-Fatihah. Itu mukjizatnya Al-Quran itu seperti itu. Salah satu ilmu yang bisa mempelajarinya adalah ilmu munasabah ini. Coba kita sedikit kupas. Yang pertama, yang kedua adalah munasabah surat At-Taubah dengan surat setelahnya yaitu surat Yunus. Yang terakhir kita coba nanti membahas tentang profil Rasulullah sebagai penutup surat At-Taubah. Eh, Bagaimana Rasulullah dituturkan di bagian akhir ini dan seterusnya ya. Kita coba yang pertama yaitu munasabah atau keterkaitan antara surat At-Taubah dengan surat yang Allah turunkan sebelumnya dari segi nuzulnya ya. Karena Al-Quran itu tersusun dari 2 aspek. Yang pertama aspek nuzul. Jadi kan Al-Quran itu tidak seperti urutan mushaf sekarang turunnya. Itu bisa ditelaah. Dan yang satu lagi ada urutan mushaf yang kita pegang hari ini itu juga memiliki pelajaran yang sangat luar biasa. Surat At-Taubah perlu diketahui ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ini Allah turunkan di tahun 9 Hijriah. Jadi sepanjang tahun 9 Hijriah ini At-Taubah turun. Sedangkan Rasulullah itu wafat di awal tahun 11 Hijriah. Jadi 1 tahun lebih lah Allah turunkan surat ini sebelum Rasulullah wafat. Dan tema besarnya adalah peristiwa Tabuk atau perang Tabuk. Mulai dari persiapannya, jalannya peperangannya itu ya, perang Tabuk ini ya, dan pasca peperangannya. Perang Tabuk ini adalah perang melawan Romawi ya. Jadi perang Muslimin Rasulullah dan para sahabat melawan Romawi dan ini terjadi di masa-masa yang sulit, di musim panas, kemudian jaraknya juga jauh dan seterusnya. Dan salah satu tema juga adalah di perang Tabuk ini ada sahabat yang nggak berangkat perang. Tercatat dalam riwayat ada 3 sahabat. Ini sahabat bukan sahabat ini ya awalnya masuk Islam enggak. Ini sahabat-sahabat maksudnya bukan sahabat yang akhir masuk Islam ya maksudnya. Jadi sahabat yang bahkan awal masuk Islam ini enggan untuk berangkat perang Tabuk. Ternyata kemudian dihukum oleh Rasulullah, didiamkan selama berpuluh-puluh hari, berpuluh-puluh malam. Dan lalu kemudian Allah turunkan surat At-Taubah ini sebagai kabar baik untuk pengampunan sahabat-sahabat yang tidak ikut perang ini. Itu. Jadi berisi tentang peristiwa Tabuk. Yang ketiga adalah perintah untuk melarang Quraisy.
Setelah tahun ini ya berarti tahun 9 Hijriah dan 10 Hijriah atau tahun 10 Hijriah, tahun depannya berarti ya itu tidak boleh lagi berhaji. Orang Quraisy, orang kafir Quraisy nggak boleh lagi berhaji, nggak boleh menyentuh lagi tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian selanjutnya At-Taubah ini berisi tentang Allah mengungkap secara detail ya sosok golongan kaum munafik ini seperti apa. Karena biasanya sebelumnya ya kaum munafik ini disindir hanya disindir saja oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Disindir halus, disindir pelan-pelan ya. Begitu At-Taubah turun itu langsung terbuka aibnya orang-orang munafik itu seperti apa. Salah satunya ya ketika peristiwa Tabuk itu tadi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, At-Taubah ini turun di penghujung jalan dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi setelah 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah menuju Madinah, kemudian perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, ada perjanjian Hudaibiyah, kemudian melawan Yahudi, kemudian melawan apa namanya Yahudi di Khaybar dan seterusnya ya. Dan terakhir adalah Fathu Mekah. Setelah agenda-agenda tercapai itu semua ya, Allah turunkan At-Taubah. Jadi bisa disimpulkan At-Taubah ini turun di ujung jalan yang sangat panjang dari perjalanan hidup Rasulullah. Di ujung aktivitas dakwah Rasulullah. Ini pelajaran mahal buat kita. Kenapa? Karena ketika At-Taubah turun di akhir perjalanan Nabi, itu ketika Nabi berada di saat puncak kemenangannya. Salah satu puncak kemenangannya adalah peristiwa Fathu Mekah, ketika Mekah berhasil berada masuk ke dalam pangkuan Islam ya. Dan Allah perintahkan Rasulullah untuk mengisi kemenangan-kemenangan itu ya. Kan sudah selesai agendanya, banyak kemenangan, banyak masuk Islam. Itu At-Taubah baru diturunkan sebagai isyarat agar Rasulullah bisa mengisi kemenangan itu dengan banyak-banyak bertaubat. Dengan banyak-banyak bertaubat. Dan isyarat ini juga terlihat ketika salah satu surat yang turun di akhir-akhir adalah surat An-Nasr. Surat yang kita hafal semua ini ya, favorit sekali kita baca. Surat An-Nasr ini surat yang akhir-akhir turun juga sama seperti At-Taubah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa puncak pertolongan Allah? Apa kemenangan besar kaum muslimin? Fathu Mekah. Fathu Mekah. Inna fatahna laka fathan mubina itu. Jadi puncak kemenangannya di Fathu Mekah. Dan itu terjadi di tahun 8 Hijriah. Setelah puncak kemenangan, setelah Fathu Mekah, apa yang terjadi? Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat wahai Muhammad, manusia itu masuk agama Allah secara berbondong-bondong. Yang semula Rasulullah itu berdakwah satu persatu menawarkan Islam. Di tahun ini enggak, justru seluruh masyarakat Bani kabilah di seluruh penjuru Arab itu datang ke Madinah, datang berbondong-bondong untuk menyatakan diri masuk Islam. Itu disebut dengan Amul Wufud ya, di tahun 9 Hijriah itu adalah tahun-tahun utusan, tahun-tahun kedatangan para kabilah. Fasabbih terakhir seperti itu. Bihamdi rabbika wastaghfir. Di saat puncak kemenangan, di saat seluruh masyarakat masuk Islam, maka Allah menyuruh Rasulullah bertobat. Fasabbih bismi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita semua ya. Allah perintahkan Rasulullah dan sahabat untuk merayakan kemenangan dengan banyak-banyak bertobat dan istighfar. Dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang muncul, yang barangkali itu hadir saat beramal. Mirip kayak sholat. Sholat ya. Ketika kita sudah sholat, mulai dari tabaratul ikhram, diawali dengan wudhu ya, kemudian niat tabaratul ikhram, membaca ayat, kemudian ruku, sujud, dan seterusnya. Ya. Di akhir sholat, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita baca? Zikirnya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Disuruh istighfar. Jadi ketika sholat, terkadang terlintas di sesuatu di benak kita ya. Setelah sholat, kita beristighfar.
Sehingga kekurangan kita ketika sholat itu disempurnakan dengan istighfar. Ketika sholat barangkali niatan kita ingin dilihat oleh orang lain gitu ya. Selesai sholat kita beristighfar. Ketika beramal kita sudah menjalankan ketaatan dalam aktivitas kebaikan gitu. Ternyata dalam amal itu terselip niat untuk nyari dunia, nyari materi. Jadi setelah kita beramal kebaikan, berdakwah atau apapun itu selesai sudah, kita beristighfar. Ketika kita menuntut ilmu barangkali ya, kita yang dalam proses pendidikan, sekolah dan seterusnya ya, ada lintasan dalam pikiran kita, wah, habis ini ilmuku bertambah, aku semakin hebat, ada gelar yang itu mungkin ada peluang untuk dipuji oleh orang karena keahlian kita. Setelah itu berhasil gitu ya, kita mendapatkan ilmu itu, kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Barangkali ada niatan yang salah, nanti Allah ganti, Allah sempurnakan. Jadi munasabahnya seperti itu. Jadi kenapa at-taubah itu diturunkan di akhir peristiwa kehidupan Rasulullah karena menjadi isyarat buat Rasulullah dan ini pelajaran untuk sahabat dan sampai hari ini kita semua ketika kita sudah selesai semuanya ya senang boleh merayakan boleh tetapi jangan lupa kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita masuk topik yang kedua. Ya ini munasabah surat At-Taubah dengan surat setelahnya, yaitu surat Yunus. Secara rinci memang At-Taubah itu membahas tentang tadi ya, ada peristiwa Tabuk, ada golongan orang-orang musyrik, orang munafik, dan seterusnya ya. Tapi secara umum Allah ingin mengajak dan menyuruh kita untuk bertobat. Lalu di ujung surat itu bicara tentang Rasulullah. Dan setelah membicarakan tentang Rasulullah di akhir At-Taubah, Allah buka topiknya membahas tentang surat Yunus atau kisah Nabi Yunus. Ini menarik hubungannya, teman-teman. Apa kaitannya surat At-Taubah dengan Nabi Yunus? Ternyata ya, Nabi Yunus pun juga bertobat. Ada kalimat yang apa ya, yang legendaris dari Nabi Yunus ya, yang itu termaktub di dalam Al-Qur'an, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nabi Yunus juga bertobat. Allah letakkan At-Taubah di surat ke-9 ya. Kemudian disusul surat Yunus, surat yang ke-10 diletakkan setelah surat At-Taubah seakan Allah ingin memberikan pelajaran bahwa surat Yunus adalah contoh konkret Allah menerima taubat orang-orang yang benar-benar mau bertobat kepadanya. Menarik ini. Perlu diketahui ya teman-teman. Satu-satunya kaum yang awalnya ingkar kepada Allah dan Rasulnya ya dan Nabinya. Dan kemudian kaum ini bertobat dan beriman kepada Allah. Itu adalah kaumnya Nabi Yunus. Kaum Nabi Nuh habis tenggelam. Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad ya, habis diazab. Kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud, habis diazab. Kaumnya Nabi, siapa lagi? Shu'aib, Nabi Lut, habis semuanya. Tapi tidak dengan kaumnya Nabi Yunus. Tidak dengan kaumnya Nabi Yunus. Di surat Yunus sedikit kita angkat ya. Falau kanat qaryatan Falau kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada kaum itu selain kaumnya Nabi Yunus. Tatkala kaumnya Nabi Yunus itu beriman, lamma amanu kasyafna anhum adzabal hasil fil hayati dunya wa mata'nahum ilahin. Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Lihat. Jadi akhir surat At-Taubah bercerita tentang Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan surat Yunus, seakan Allah ingin memberikan pelajaran dan pesan ya. Jangan khawatir Muhammad, kaummu ya, meski di awal mereka ingkar, mereka memusuhimu, mereka menghinakanmu, jangan khawatir. Di ujung nanti mereka akan beriman. Mereka akan bertaubat untuk kembali mengikuti ajaranmu. Yaitu peristiwa Fatuh Mekah kan. Orang-orang Mekah semuanya masuk Islam.
Ini sama seperti kaum Nabi yang namanya ada di surat setelah surat At-Taubah. Jadi kaum yang seperti umatnya Nabi Yunus adalah kaum kafir Quraisy. Jadi ada korelasi kuat yang di sini. Jadi ya itu tadi seakan-akan Rasulullah diberi pesan dan pelajaran bahwa ada kaum yang itu ingkar, ada. Tapi jangan khawatir, mereka semua akan bertobat. Kalau bertobatnya benar, mereka akan diterima tobatnya. Jadi gitu ya, munasabahnya kenapa setelah surat At-Taubah itu adalah surat Yunus yang berisi tentang kisah Nabi Yunus bersama dengan kaumnya. Nah, ini yang agak sedikit panjang yaitu terkait tentang profil Rasulullah sebagai penutup surat At-Taubah. Jadi surat At-Taubah itu kan tadi topiknya apa? Tentang perang ya, tentang peristiwa Tabuk. Juga ada peristiwa atau mungkin penjelasan tentang orang-orang kafir Quraisy. Isinya juga orang-orang munafik. Nah, kemudian ditutup oleh profilnya Rasulullah yang penuh kasih, penuh sayang, yang sangat lembut dan seterusnya. Apa hikmahnya? Ya, apa pelajarannya ya? Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama tafsir itu mengatakan dan menyampaikan bahwa surat At-Taubah itu adalah tergolong surat yang berat. Isinya berat. Sepanjang At-Taubah itu isinya berat. Coba nanti kita bahas apa sih beratnya, kayak gimana sih? Sedalam apa sih beratnya surat At-Taubah itu ya? Dan beratnya surat At-Taubah itu ditutup oleh profil dari Rasulullah SAW. Makanya salah satu ulama tafsir yang cukup terkenal yaitu Fakhruddin Ar-Razi ya, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya surat yang isinya beban-beban berat. Maka Allah menutup surat yang isinya beban berat itu dengan hal yang sangat menjamin bahwa beban berat itu mudah untuk dikerjakan. Ini munasabah tadi ya, hubungan at-taubah dengan penutupnya. Pas, harus klop ya. Ibarat wadah ya, dengan penutupnya itu jadi wadah, dengan penutupnya itu pas. Isinya seperti ini, penutupnya seperti ini, itu punya ikatan dan kesesuaian yang sangat serasi. Yang sangat luar biasa harmonis. Ketika at-taubah ini isinya beban-beban berat, dan Rasulullah wajib menyampaikan beban-beban berat itu kepada umatnya ya. Tapi ternyata surat At-Taubah itu ditutup dengan hal yang menjamin bahwa beban berat itu bisa dikerjakan oleh umatnya, walaupun berat. Apa alasannya bisa dikerjakan? Yaitu wujudun Nabi baina ummati. Keberadaan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umatnya. Itu yang meringankan. Itu yang memudahkan umatnya bisa melakukan tanggung jawab yang berat. Nah, coba sedikit kita kupas ya. Seberat apa sih surat At-Taubah itu ya? Nuansanya seperti apa? Yang pertama adalah surat At-Taubah ini lanjutan dari Al-Anfal dengan tema perang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beranggapan bahwa At-Taubah itu adalah kelanjutan dari surat Al-Anfal. Maka beliau, Utsman ya, itu menyuruh para penulis-penulis wahyu untuk menuliskan di dalam mushafnya itu tidak menuliskan lafadz basmalah sebelum atau mungkin di awal surat At-Taubah. Karena Utsman berkata, aku mengira Nabi Muhammad itu menyatukan dua surat ini. Makanya kita tidak temui lafadz basmalah di awal surat At-Taubah kan, di Mushaf Utsmani yang kita pegang hari ini. Karena itu tadi, itu ijtihad dari Utsman bahwa antara At-Taubah dan Al-Anfal itu satu kesatuan. Temanya sama, yaitu perang. Al-Anfal surat ke-8 ya, bicara perang yang itu diikuti atau perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah, yaitu perang Badar. Jadi Al-Anfal itu menceritakan, mengisahkan kisah perang Badar. Al-Anfal. Sedangkan At-Taubah itu bicara perang juga, yaitu perang Tabuk. Perang yang terakhir Rasulullah ikuti. Lihat, serapi ini Allah menyusun Al-Quran. Kronologinya peristiwa itu tidak pernah bercacar. Nggak pernah berhamburan.
Padahal turunnya nggak barengan ya. Turunnya itu juga nggak berurutan antara Al-Anfal sama At-Taubah. Tapi Allah susun seperti itu. Itu menandakan mukjizat Al-Quran itu seperti ini. Sampai sedetail ini. Dan kita tahu bahwa tema perang itu bukan perkara yang ringan. Berat perang itu, berat. Sekelas sahabat aja yang tadi ya, itu ada yang nggak mau perang. Yang nggak enggan ikut perang itu ada di perang Tabuk itu. Apalagi sekelas kita gitu ya. Kalau mau disuruh pergi, nggak usah jauh-jauh perang lah ya. Beramal kebaikan lah ya, entah sedekah, entah itu berdakwah, atau mungkin amal kebaikan itu tidak ada duniawinya sama sekali ya. Sekarang pasti mikirin gimana istriku yang ditinggal, anakku bagaimana. Jadi keluar yaitu sebagai saatul usroh, saat-saat yang sulit perang Tabuk ini, saat-saat yang sulit. Kenapa sulit? Ya karena berat. Kenapa berat? Ini belum. Jadi sebentar lagi itu mau panen, bahkan beberapa minggu lagi, beberapa hari lagi kita sudah terjadi di musim panen. Tapi itu berada di arah Syam sana ya, lebih dari 700 kilometer. Jaraknya jauh. Ngelawannya ngelawan Romawi kan, Romawinya di utara ya, di utara Jazirah Arab. Lawannya kuat ya Romawi itu tadi. Padahal Romawi itu baru aja menang perang ngelawan Persia gitu. Berat, Pak. Berat. Perang Tabuk itu berat. Persediaan logistik juga nggak banyak. Karena tadi ya sedang musim panas, belum panen gitu ya. Makanya di situ ada kisah Utsman bersedekah dengan 700 ekor untanya. Ada juga kisah di situ Umar itu habis berdagang, habis banyak profit, habis pulang datang Umar untuk beramal, beliau sedekahkan 50% hartanya yang baru saja beliau dapat di sedekahnya. Dan kita tahu juga ketika itu langsung Abu Bakar menyedekahkan seluruh harta. Bahkan ada sahabat yang cuma sedekah satu kurma aja gitu ya. Cuma satu kurma aja. Makanya di surat At-Taubah ini ada pembahasan orang-orang munafik. Karena ketika pada para sahabat itu sedekah, orang munafik pada nyinyir, pada 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 ngomentari sahabat yang ke sahabat yang sedekahnya besar, orang munafik bilang, wah itu pamer itu ya. Gaya ada yang pamer, ingin sok, ingin dipuji dan seterusnya. Sedangkan ke sahabat yang cuma bisa bersedekah satu butir kurma, orang munafik mengatakan, oh, itu niat sodako apa enggak? Cuma sodako satu kurma. Dan orang munafik tidak sedekah. Itu pembahasannya seperti itu, perang Tabuk. Berat, sangat berat. Jadi peristiwanya berat, lawannya berat, kondisinya juga berat. Dan yang terakhir, Allah mengajak bicara, ini di surat At-Taubah ini ya, mengajak bicara orang yang beriman dengan bahasa yang berat. Tidak seperti di surat-surat yang lain. Kalau di surat selain At-Taubah, Allah mengajak bicara orang beriman itu lembut, Pak. Lembut, lembut banget, halus gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian meninggal mati dalam keadaan tidak dalam keadaan Islam. Jangan sampai. Halus. Ya ayyuhalladzina amanu ku ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dan keluarkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Di surat lain, Allah ngomong kepada orang yang beriman itu dengan lembut. Contohnya lagi di surat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Hai orang yang beriman, jika hari Jumat maka berangkatlah salat Jumat. Dituntun, Pak. Dituntun. Dialognya dituntun. Lembut gitu. Seperti surat puasa gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Lembut. Tapi tidak dengan surat At-Taubah. Beda. Nuansanya beda. Saya ambil contoh ya. Di surat At-Taubah ayat 38.
Ya ayyuhalladzina amanu malakum. Ya Allah Akbar. Ya, wahai orang-orang beriman, ada apa sih kalian itu? Nggak biasa, Allah tuh the point seperti ini nggak biasa. Ya ayyuhalladzina amanu malakum. Hai orang yang beriman, ada apa sih kalian ini? Idza qila lakum munfiru fi sabilillah as isaqaltum dan telah dijalan 4 kali berangkat. Gak biasa Allah ngomong biasa. Allah biasa Allah khobi itu tahu kok, ngerti kan apa yang kan itu Allah tahu. Tapi dia taubah langsung Allah buka. Ada ini. Taruh ya. Kejol tuh nem biluna khobi tahu bisa tahu enggak? Fama mata'ul hayati dunia fil akhirati illa di akhir dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat itu sedikit. Di Mekah sudah selesai itu pelajaran kayak gini kan. Ada kebetulan masih saja enggan untuk berangkat langsung ditegur oleh Allah. Kita lanjut ke ayat 39. Illa tanfiru yu'adzibukum, dia tetap enggak mau berangkat. Allah kalian takut ya nggak mau beramal, nggak mau keluar, jangan khawatir, aku yang melindungimu. Gitu kan biasanya Allah. Aku yang menjadi wali kalian. Wa kafabillahi waliya katanya Allah. Wa kafabillahi nasira. Cukup aku yang menjadi penolongmu. Cukup aku yang menjadi wali kalian. Nggak usah khawatir. Kalau kalian takut gitu ya di surat apa ini? Tolut ini surat Al-Baqarah akhir-akhir itu. Kalau kalian takut, lihatlah Tolut pasukannya sedikit ya, melawan Jalut yang pasukannya banyak. Kam fi'atin qalilatin golabat fi'atan kasiratan. Eh bag, apa namanya? Bagaimana bagaimana sebuah pasukan yang kecil itu bisa mengalahkan pasukan yang besar. Dihibur, dimotivasi di ayat-ayat lain. Tapi di At-Taubah ini ya, ila tanfiru nggak mau keluar, yu'adzibukum adzaban alima. Akan aku azab kalian. Dan nggak hanya itu, wa yastabdil qauman ghairakum wala tadurruhu syai'a. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain dan kalian tidak akan mendapatkan atau tidak dapat mendatangkan mudarat untuk agama ini, untuk Rasulullah dan seterusnya. Diganti Pak kita dengan kaum yang lain yang mau menolong agama Allah. Bandingkan dengan surat Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa berat kan ya, berat. Dimotivasi sama Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nggak usah khawatir kalau kamu merasakan berat menjalankan puasa. Puasa lu sudah pernah dikerjakan oleh orang-orang sebelummu dan mereka bisa. Jangan khawatir. Masih terasa berat, dimotivasi oleh Allah. La'allakum tattaqun. Kamu bisa bertakwa loh kalau kamu puasa gitu contohnya. Tapi at-taubah benar-benar keras ya. Benar-benar keras. Ila tansuruh, ini lanjutannya ini at-taubah. Belum selesai. Ila tansuruh, jika benar-benar kamu tidak mau menolong Rasulullah, nggak mau berangkat, faqad nasarahullah. Maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yang pertama tadi ya, mengapa kalian berat keluar ditanya sama Allah, malakum, kenapa sih nggak mau keluar? Apa jangan yang kedua, jangan-jangan kamu atau kalian ini nggak mau akhirat, maunya dunia.
Yang ketiga, kalau nggak keluar ya, akan aku azab kalian. Yang keempat, akan aku ganti kalian dengan kaum yang itu siap untuk membela agama ini. Yang kelima, bahwa kalian itu tidak akan pernah membahayakan agama ini. Dan yang keenam, ila tansuruh faqad nasarahullah. Allah telah nolong nggak sebenarnya sih? Allah nggak butuh kalian. Nggak kepake kita. Kita nggak berangkat beramal sebenarnya nggak apa-apa itu. Bagi Allah itu nggak masalah. Kita nggak kepake. Allah sudah nolong agama ini. Luar biasa, taubah. Jadi kalau kita Ramadan kemarin itu ya baca Al-Quran, nyampe di At-Taubah ya. Seharusnya kita lebih banyak berhenti ya. Merenung dikit ya Allah, salah apa aku ini ya. Aku orang beriman, aku sudah taat, masih diancam di dalam tanda kutip ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat At-Taubah itu benar-benar surat yang keras. Sampai kita seakan-akan tobat ya Allah, aku tobat kayak gitu. Beratnya surat At-Taubah, kerasnya surat At-Taubah itu ternyata teman-teman ditutup dengan sebuah jaminan bahwa semua beban yang itu kita kerjakan ya, yang dibebankan atau syariat yang dibebankan kepada kita semua itu bisa terasa lebih mudah selama ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Jadi ya kita sudah menemukan rasanya surat At-Taubah seperti itu. Ternyata di akhir surat At-Taubah Allah tutup dengan profil Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari jiwa ke jiwa kalian sendiri. Terasa berat olehnya segala penderitaanmu, sangat menginginkan keselamatan bagimu, dan terhadap orang-orang beriman, Rasulullah itu sangat lembut, sangat rauf, sangat penyayang. Rasulullah min anfusikum berasal dari jiwa-jiwa kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah juga merasa berat dengan apa yang membuat kalian berat. Harisun alaikum. Rasulullah ingin keselamatan atas kalian. Rasulullah itu ingin kalian semuanya masuk surga. Raufur rahim bil mu'minina raufur rahim. Karena Rasulullah itu lembut, Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang. Maka ya, selama ada nabi yang seperti ini profilnya ya, jangan khawatir. Beban-beban berat tadi bisa jadi ringan. Beratnya surat At-Taubah, beratnya beban-beban syariat itu bisa menjadi ringan dan bisa mudah dikerjakan oleh kita umatnya. Karena kasih sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada umatnya. Coba sedikit kita tadaburi ya. Min anfusikum. Rasulullah itu min anfusikum. Dari jiwa-jiwa kalian sendiri. Anfus itu jamak dari nufus, jiwa ya. Apa bedanya kalimat telah datang kepada kalian Rasul utusan dari kalian dengan kalimat telah datang kepada kalian utusan dari jiwa-jiwa kalian. Allah tidak mengatakan minkum ya. Laqad jaa rasulun minkum bukan, tetapi min anfusikum dari jiwa-jiwa kalian. Allah menghadirkan rasul dari jiwa-jiwa kalian, dari belahan jiwa kalian, dari belahan hati kalian. Sayyid Kutub ya dalam kitab Zilalnya beliau mengatakan memberikan keterangan ini itu ya min anfusikum ini adalah hubungan paling dekat antara dua hal, bukan hanya hubungan fisik tapi hubungan jiwa. Kalau Rasul itu berasal dari jiwa kalian, maka beliau adalah sosok yang sangat paham terhadap jiwa kita, terhadap perasaan kita. Jadi Rasulullah tahu apa yang memberatkan kita. Rasulullah juga tahu apa yang membuat kita ringan. Sehingga Rasulullah nanti memilihkan syariat-syariat yang mudah, yang ringan buat umatnya. Rasulullah juga tahu apa saja yang membuat kita terhindar dari siksa neraka dan apa saja yang bisa membuat umatnya ini masuk ke dalam surga. Makanya nanti Rasulullah akan memilihkan ya, menuntunkan syariat-syariat yang efektif, yang efisien, yang bisa dikerjakan dengan mudah oleh umatnya dan itu bisa menghantarkan umatnya untuk masuk surga.
Rasulullah sangat paham. Rasulullah sangat mengenal kita ya. Jadi hubungan Nabi dengan kita itu bukan hubungan secara fisik saja, tapi juga hubungan secara jiwa dengan belahannya. Masya Allah. Hubungannya sangat dekat. Hubungan tingkat tinggi. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Terasa berat oleh Rasulullah itu apa yang membuat kita berat? Yang menjadikan prioritas Nabi itu bukan dirinya, bukan keluarganya, tapi keselamatan umatnya. Jadi apapun yang membuat umat Rasulullah itu berat, maka Rasulullah akan memilihkan yang ringan dan mudah untuk kita. Yusro, memilih yang mudah agar kita tidak sulit untuk mengerjakannya. Rasulullah dan sahabat mungkin bisa mengerjakan. Sahabat itu bisa mungkin mengerjakan sholat malam, sepertiga malam, atau bahkan separuh malam, setiap malam gitu ya. Atau bahkan semalam suntuk. Banyak kisahnya ya. Para sahabat itu mulai dari awal Isya sampai menjelang subuh, mengisi malamnya itu dengan qiyamul lail. Mungkin para sahabat bisa menjalankannya, tetapi belum tentu umat yang hadir 14 abad setelahnya itu bisa mengerjakan. Seperti kita-kita ini ya. Belum tentu. Dan Rasulullah tidak hanya melihat umatnya pada saat itu saja, para sahabat tidak. Tetapi Rasulullah juga ingin melihat umatnya jauh sampai akhir zaman. Makanya dalam keterangan Aisyah itu pernah mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu diberikan pilihan oleh Allah berupa syariat gitu ya. Rasulullah tanya dulu ini syariat untuk umatku atau untukku. Kalau untuk umatku, untuk sahabat itu Allah mesti Rasulullah pilihkan yang ringan-ringan. Tapi kalau Rasulullah sendiri itu menjalankan yang berat. Tapi untuk umatnya, Rasulullah memilihkan syariat yang ringan, yang mudah. Contohnya sholat gitu ya, dalam keadaan safar, bisa dijamak, bisa dikosor, dimudahkan ya. Ada syariat untuk memudahkan. Kemudian sholat nggak bisa berdiri, nggak apa-apa duduk. Nggak bisa duduk, nggak apa-apa berbaring. Nggak bisa menggerakkan anggota badan, bisa dengan isyarat mata. Mudah, yasir. Ketika menikah mungkin ya, syariat menikah, apa yang diutamakan maharnya? Mahar yang paling mudah. Bahkan untuk taubat saja ya, taubat ya. Itu kalau kita gimana syaratnya taubat? Sebenarnya mudah kan caranya. Caranya loh ya maksudnya kalau kalau prosesnya mungkin rumit ya. Masing-masing orang memiliki tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Tetapi secara cara gampang taubat. Meninggalkan perkara itu tidak apa namanya kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjalankannya lagi. Dan menghadirkan perasaan untuk benci terhadap peristiwa atau mungkin amalan keburukan itu. Taubatnya cuma itu. Beda dengan taubatnya kaumnya Nabi Musa. Ngeri itu. Taubatnya kaumnya Nabi Musa itu ngeri. Ketika kaumnya Nabi Musa itu ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari, kemudian ketika kembali itu kan mereka pada menyembah anak patung sapi ya. Itu langsung dihukum oleh Allah. Disuruh taubat. Apa taubatnya? Mereka semua yang itu menyembah berhala sapi itu naik ke atas bukit, kemudian mereka semua menunggu kabut turun. Ini tobatnya kaumnya Nabi Musa ini. Menunggu kabut turun. Ketika kabut turun itu sudah pandangan sudah tidak bisa melihat secara jelas, itu disuruh saling membunuh. Kemudian yang meninggal diterima tobatnya. Kita untuk tobat nggak harus seperti itu, teman-teman. Tidak seperti kaumnya Nabi Musa kita untuk tobat. Simpel tobat kita. Mudah, yasir. Syariat Nabi Muhammad itu yasir. Sangat mudah. Dan selanjutnya hari sunnah alaikum. Sangat ingin keselamatan buat kita semua. Sangat ingin semua umatnya itu selamat. Bahkan hingga saat-saat yang paling berat yang dirasakan oleh umatnya. Bahkan seluruh umat manusia. Yakni ketika murkanya Allah itu mencapai puncaknya. Di mana saat Allah puncak-puncaknya murka kepada umat manusia. Bukan di neraka ya, tapi di padang mahsyar. Dan Rasulullah tahu itu hari yang paling berat. Lihat.
Perasaan Rasulullah itu nggak hanya berhenti di dunia, sampai hari akhir pun Rasulullah memikirkan umatnya. Seperti kita tahu ya, di padang mahsyar itu kan saat-saat yang sangat sulit, penuh dengan ketidakjelasan, ketegangan, ke apa ya, nggak jelas ini sampai kapan ini berakhir. Peristiwa di padang mahsyar itu ya. Semuanya bingung harus mau kemana, harus ngomong kepada siapa. Dengan kondisi yang sangat panas terik seperti itu, nggak jelas sampai kapan. Lama di situ kita menunggu. Kemudian umat manusia itu berinisiatif untuk menemui Nabi Adam. Di padang mahsyar itu kita nanti nemuin Nabi Adam. Untuk memohon Nabi Adam bahwa menghadaplah kepada Allah, mohonkan keringanan atau apa ya, memberikan kejelasan atas nasib kita ini. Apa kata Nabi Adam? Hmm, Lastulaha. Enggak, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Aku bukan orangnya yang sanggup menghadap Allah. Karena apa? Karena Allah hari ini ada sedang murka-murkanya. Allah tidak pernah murka semurka ini sebelumnya, bahkan setelahnya. Nabi Adam nggak sanggup. Terus umat manusia bingung, ini mau kemana lagi kita? Coba datanglah ke Nabi Nuh. Dia adalah Rasul yang pertama. Barangkali bisa memberikan solusi. Mereka semua, atau kita semua itu, kita itu nanti. Berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Minta kejelasan, memohon Nabi Nuh agar menghadap Allah, meminta keringanan. Apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh berkata, lastulaha. Enggak, aku tidak sanggup menghadap Allah. Bukan aku orangnya. Karena hari ini Allah sedang murka, semurka-murkanya. Dan tidak pernah murka setelah ini dan sebelum ini. Dan manusia disuruh ke Nabi Nuh, kemudian ke Nabi Ibrahim. Sama, Nabi Ibrahim nggak sanggup. Nggak bisa. Aku nggak mau. Nggak apa ya, nggak sanggup bertemu dengan Allah. Allah sedang murka-murkanya. Kemudian Nabi Ibrahim menyuruh ke Nabi Musa juga sama, Nabi Musa juga nggak bisa. Lastulaha kata mereka. Lastulaha. Bukan aku orangnya. Kemudian ke Nabi Isa pun sama seperti itu. Umat manusia memohon ke Nabi Isa bilang lastulaha. Aku tidak sanggup. Datanglah ke Muhammad. Barulah umat manusia berbondong-bondong ke Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Di saat nabi-nabi yang lain itu berkata lastulaha, Rasulullah berkata analah, analah. Aku akan menghadap Allah. Aku akan meminta izin kepada Allah. Kemudian Rasulullah pergi ke atas, menghadap Allah, meminta izin. Di saat yang lain nggak sanggup, ternyata Rasulullah menghadap Allah dan Allah memberikan izin. Allah bahkan mengajarkan kepada Rasulullah nama-nama atau asma-asma Allah yang baru, pujian-pujian Allah yang baru yang itu tidak pernah diajarkan di muka bumi ini. Saat ini kita tidak tahu pujian itu seperti apa. Itu diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah nanti. Kemudian Rasulullah sujud selama-lamanya di situ dengan mengeluarkan pujian-pujian tadi ya. Sujud yang lama. Kemudian Allah berkata, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sampaikan permintaanmu, akan kuberi. Ishta, ish, ishfatu syafa. Sampaikanlah siapa saja yang akan kau beri syafaat, akan kuberikan. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ya Rabbi ummati. Ya Rabbi ummati. Ya Rabbi ummati. Umatku ya Allah, umatku. Aku memikirkan umatku. Berilah syafaat kepadanya. Lihat, Nabi hadir dengan segala tanggung jawabnya untuk menyelamatkan kita. Allah ya karim. Allah ya karim. Allah pernah di suatu kesempatan, di suatu malam, Rasulullah itu dalam qiyamul lailnya membaca dua ayat. Dua ayat dibaca terus dua ayat ini. Di mana dua ayat ini adalah ayat yang pertama adalah statementnya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim dan yang kedua adalah statementnya Nabi Isa di surat Al-Maidah. Apa kata Ibrahim? Ibrahim berkata, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kaumku. Maka mereka yang mengikutiku, kata Nabi Ibrahim, termasuk golonganku. Sedangkan mereka yang berpaling dariku, ingkar dariku, fa innaka ghafurur rahim. Terserah engkau ya Allah.
Aku menyerahkannya kepadamu. Itu pilihan mereka, itu terserah mereka. Jadi Nabi Ibrahim di sini menyerahkannya semuanya kepada Allah. Mau engkau seperti apakan umatku yang ingkar ini terserahmu. Engkau lah yang maha pengampun, engkau lah yang maha penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah statementnya Nabi Isa alaihissalam. Itu dibaca oleh Rasulullah. Sama, dengan nada yang sama. Di surat Al-Ma'idah ya. In tu'adibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfiru wa in taghfiru lahum fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya ya Allah, jika engkau mengazab mereka, orang-orang yang ingkar, kaumku yang ingkar ini, sesungguhnya mereka itu hambamu ya Allah. Terserah engkau mau seperti apa. Mereka itu hambamu. Tapi sesungguhnya engkau adalah orang yang sosok yang sangat maha pengampun dan engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sama, nadanya Nabi Isa sama, menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan di saat itu Rasulullah menangis, menangis. Dan Allah SWT tahu. Kemudian menyuruh malaikat Jibril untuk turun. Wahai Jibril, turunlah ke muka bumi. Muhammad sedang menangis. Tanyakan apa yang membuatnya menangis. Ya tentunya Allah sudah tahu ya, tapi ini buat hikmah buat kita. Jibril turun menemui Rasulullah, kemudian Rasul pun menceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu seperti ini terhadap umat. Nabi Isa seperti ini terhadap umatnya. Tetapi aku memiliki pandangan yang berbeda. Apa kata Rasulullah? Allahumma ummati. Allahumma ummati. Tidak, aku memikirkan umatku. Aku memikirkan umatku jangan sampai disiksa. Jangan sampai dihukum meskipun mereka salah. Jangan sampai diazab meskipun mereka ingkar kepadamu ya Allah. Kemudian Malaikat Jibril turun ke kembali lagi ke Allah, menghadap Allah dan menceritakan segalanya apa yang sedang dialami oleh Rasulullah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, kembali lagi ke Muhammad, turun lagi. Fakul dan berkatalah, Inna sanurdika fi ummatik wala nasuk. Wahai Jibril, bilang kepada Muhammad, Muhammad, Inna sanurdika fi ummatik. Aku akan membuatmu ridho. Aku akan membuatmu senang terkait nasib umatmu nanti. Allah ya Karim. Dan wala nasuk. Dan aku tidak akan membuatmu sakit. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Rasulullah seperti ini. Harisun alaikum. Tidak ingin umatnya kena azab. Semuanya ingin masuk surga. Dan yang terakhir teman-teman, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin, Rasulullah itu sangat rauf ya, sangat lembut, sangat rahim, sangat penyayang. Dan semua testimoni sahabat, apalagi ketika Rasulullah wafat ya, itu sangat-sangat tidak bisa dilupakan gitu ya. Kenangan bersama Rasulullah, kebersamaan bersama Rasulullah, kelembutannya. Bahkan Umar pun gak percaya gitu, Rasulullah wafat gitu ya, sampai menghunus pedangnya. Yang bilang Rasulullah wafat akan kubunuh. Yang bilang Rasulullah wafat akan kubunuh. Tidak, sesungguhnya Rasulullah tidak wafat, hanya tidur saja. Sampai Umar nggak percaya ya, Rasulullah wafat. Karena saking sayangnya dia, saking cintanya pada Rasulullah, dan Rasulullah pun juga seperti itu dengan para sahabat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala misawab. Saya kembalikan ke Dr. Agung. Ya kalau khairan Ustaz Dr. Faisal Madhi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, mungkin ada dari hadirin yang ingin bertanya atau berdiskusi.
atau menyampaikan pendapat, curhat, silakan monggo bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Menunggu hadirin yang bertanya, mari saya bantu untuk memimpin kita sambil bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Apabila tidak ada yang bertanya, mohon untuk memimpin doa, Ustaz. Baik, baik, kita akhiri dengan doa ya. Mudah-mudahan bisa menjadi eh, penggugah hati kita ya untuk senantiasa eh, tidak hanya sekedar bersolawat ya, tapi juga paling penting meneladani beliau gitu ya. Kita mencoba untuk mengerjakan apa yang beliau suka. Kita juga ingin menghindari dan membenci apa yang beliau benci gitu ya. Dan ini semua karena kita bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dihadirkan sosok yang sangat luar biasa. Kita akhiri dengan doa mungkin ya. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا رب زدنا يا عليم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكارة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Dr. Faisal Mahdi. Semoga kita semakin hari semakin mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelak kita akan dikenali oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi umatnya, insya Allah. Kita akhiri kajian kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terus warahmatullahi sangat wabarakatuh. Ustaz. Iya sama-sama ya Sehat Pak. terus insya Allah.